Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis. Biasanya di sebelum pembelajaran ada pembiasaan literasi. Nanti hari ini anak-anak akan saya ajak untuk berliterasi digital alias membuat sebuah cerita menggunakan AI berupa ChatGPT. Kayak apa sih keseruannya? Lihat ya. Pertama saya membuat Google dokumen sesuai dengan nama, kemudian saya integrasikan di Google Sheet si centil, kemudian nanti anak akan tinggal klik untuk membuat dokumennya. Sekarang kita langsung saja untuk belajar aplikasi, kita langsung beraplikasikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin amin. Setelah anak-anak membuka Google dokumen, kemudian tab selanjutnya anak-anak membuka ChatGPT yang mana dia akan menuliskan sebuah prompt yang intinya anak-anak diminta untuk membuat sebuah kisah nyata yang dijadikan sebuah prompt untuk menghasilkan cerpen. Yang ini masih bantu membacakan. Nanti namanya mana? Nanti kamu tanya kalau sahabat, jadi terus dari komennya. Apa pendapat Lovely sebagai perwakilan kelas 9 GAS sekaligus Lovely Adele penulis dan selalu dapat kejuaraan di bidang menulis? Di kehidupan yang lain, ketika sehari-hari saya membuat cerpen sebagai penulis, saya jarang banget, bahkan sebagai penulis itu dianggap tabu ketika kita menggunakan AI atau sekarang tuh lagi viral-viralnya itu ChatGPT. Nah, hari ini saya kaget banget kenapa tiba-tiba disuruh pakai ChatGPT. Tapi kemudian setelah saya coba, saya ketemu dengan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah saya temui. Misalnya dengan kita kan kalau mau masuk ke ChatGPT mau membuat cerpen, kita harus membuat prompt dulu. Nah, di promptnya itu kan kita menjabarkan apa yang akan kita ceritakan. Nah, itu sebagai penulis itu salah satu langkah yang paling berguna, yaitu kita harus menulis garis besar. Nah, dengan menulis prompt secara tidak langsung kita sudah menuliskan garis besar apa sih yang mau kita ceritakan dalam cerpen. Dan biasanya itu step yang paling yang sering dilupakan oleh penulis. Menulis apa saja secara gamblang dengan bahasa sederhana itu biasanya paling sering dilupakan. Nah, ketika pakai ChatGPT kita diharuskan untuk menulis prompt. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah menulis garis besar. Juga yang kedua adalah saya menemukan bahwa ketika menggunakan ChatGPT itu kita menemukan kayak pendapat baru, kita menemukan dimensi lain. Kita seperti mencoba untuk membuka sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lalui gitu. Kayak semisal ketika kita masuk ke ChatGPT kita kan pada sudut pandang kita sendiri nih. Nah, ketika kita masukin prompt, ChatGPT itu masih sudut pandang baru yang akhirnya membuat kita keluar dari zona nyaman. Kita jadi tahu, oh ketika kita pakai ChatGPT, oh sudut pandangnya bisa berbeda. Nah, ketika menulis di hari berikutnya kita bisa menggunakan sudut pandang itu, sudut pandang yang berbeda. Karena Lovely mungkin terbiasa menulis, kali ini kalau menurut Lovely dengan adanya pembelajaran menulis menggunakan ChatGPT, bagi teman-teman yang awam berguna nggak sih ini? Kalau bagi penulis itu hal yang biasa, yang sehari-hari kita sudah biasa menulis. Tapi bagi orang-orang yang cara membaca, cara menulis itu sangat susah. Apalagi cara membaca, kita menulis itu fondasi utamanya adalah membaca. Ketika membaca jarang, menulis apa? Ketika kita